Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Pada episode ketiga atau video ketiga, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada impuls, momentum, dan tumbukan. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan masalah pada impuls, momentum, dan tumbukan. Kita lihat pada soal nomor 1. Balok bermasa M1 2 kg, M2 4 kg, saling mendekati di atas bidang horizontal yang licin. Dengan kelajuan V1 5 meter per sekon, V2 10 meter per sekon. Kedua balok saling bertumbukan. Maka momentum linearnya, inilah pernyataan dari 1 sampai 4 manakah yang sesuai dengan soal yang diinginkan. Kita lihat pembahasannya, kita teliti bersama-sama. M1 2 kg, V1 5 meter per sekon, M2 4 kg, V2-nya 10 meter per sekon. Kita teliti sistemnya pada momentum linear itu adalah 30 kg meter per sekon. Kita ambil pada P sistemnya, P sistemnya sebelum tumbukan adalah M1 V1 ditambah M2 V2. Maka dengan demikian 2 dikalikan 5 ditambah 4 dikalikan negatif 10. Maka dengan demikian ketemunya adalah negatif 30 kilogram meter per sekon. Maka dengan demikian berarti searah dengan benda yang kedua. Artinya bahwa pernyataan dengan jawaban adalah sesuai. Maka memenuhi syarat sehingga dikatakan benar kedua-duanya. Maka dengan demikian kita lihat pada pernyataan yang kedua. Pada balok kedua 30 kg meter per sekon jika kelajuan balok pertama menjadi 0. Maka dengan demikian kita lihat pada P sistem setelah tumbukan, maka M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Maka ini adalah 0 sehingga menjadi P aksen 2. Maka dengan demikian P aksen 2 menjadi 30 kg meter per sekon. Kita lihat dari sini. Momentum sebelum tumbukan dengan momentum sesudah tumbukan adalah sama, maka dituliskan negatif 30 kg meter per sekon. Artinya momentum benda kedua searah dengan arah geraknya. Maka dengan demikian nomor 2 benar pernyataannya, jawabannya juga benar, maka memenuhi syarat. Kita lihat pada nomor 3. Balok kedua 20 kg meter per sekon jika kelajuan balok pertama 5 meter per sekon ke kiri. Maka dengan demikian P pada sistem sama dengan M1 V aksen 1 ditambah dengan P2. Karena yang diambil P2-nya ini, maka dengan demikian ini berjalan ke kiri sehingga persamaannya adalah negatif 30 sama dengan M1 V1 aksen, V aksen 1 ditambah dengan P2, maka dengan demikian P2-nya adalah ini 30 dikurangi ini maka negatif 30 dikurangi dikurangi 2 dikalikan negatif 5, maka ketemunya negatif 20 kg meter per sekon. Artinya pernyataannya nomor 3 adalah sesuai dengan jawaban yang dilakukan.
Kita lihat pada pernyataan keempat, balok pertama 30 kg meter per sekon ketika kelajuan balok kedua adalah 0. Maka kita lihat pada P sistem itu adalah P aksen 1 ditambah dengan M2V aksen 2. Maka dengan demikian kelajuannya ya 0 apabila balok pertama 30 kg meter per sekon. Maka dengan demikian P sistemnya ya sama dengan P aksen 1 ini adalah 0. Balok kedua adalah 0. Maka dengan demikian ya P aksen 1 sama dengan P sistemnya. Berdasarkan pernyataan 1 ketemunya juga tetap sama menjadi 30 kg meter per sekon. Maka dengan demikian pernyataan dengan jawaban sesuai maka memenuhi syarat. Maka soal nomor 1, 1, 2, 3, 4 adalah memenuhi syarat sesuai dengan yang diinginkan soal. Itulah cara mengambil pada soal nomor 1. Ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Benda A 5 kg, benda B 1 kg saling mendekati dengan kecepatan masing-masing 2 meter per sekon dan 12 meter per sekon. Setelah tumbukan kedua benda saling menempel, kecepatan sesaat setelah kedua benda pertumbukan adalah, ini adalah besarannya, kecepatan setelah tumbukan ini adalah arahnya. Lengkap soal ini kita teliti satu persatu. Maka dengan demikian tumbukannya tidak lenting ya. Ini adalah yang diketahui dalam soal ya. Maka dengan demikian kita harus berpedoman bahwa pada yang kedua kita ambil tanda negatif. Maka berapakah V-nya setelah tumbukan dari kedua benda itu? Ya. Maka tumbukan tidak lenting hanya berlaku hukum kekekalan momentum dengan koefisien restitusinya sama dengan 0. Maka dengan demikian inilah persamaan yang diinginkan, yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan jumlah kedua masanya dikalikan dengan kecepatan setelah tumbukan. Maka dengan demikian V aksen sama dengan M1V1 ditambah M2V2 dibagi dengan jumlah kedua masanya. Maka dengan demikian ya 5 kali 2 10 12 negatif 2 ya negatif 2. Maka dengan demikian ini adalah 6, maka ketemunya adalah 10 dikurangi 12 bagi 6 adalah negatif 1/3 ya dalam satuan meter per sekon, artinya berlawanan arah. Maka 1/3 adalah 0,33. Maka yang sesuai jawabannya adalah B. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi 2 bagian yang bergerak dalam arah berlawanan. Perbandingan kedua massa itu M1, M2 perbandingannya adalah 1:2. Bila dibebaskan energi sebesar 3104 Joule, maka perbandingan energi kinetik pecahan granat ya pada pecahan pertama dan pecahan kedua adalah, inilah pilihan yang diinginkan. Kita teliti bersama-sama mana yang sesuai. Perbandingannya M1 dibanding M2, 1 dibanding 2. Berapakah E1? EK1 ditambah EK2. Maka persamaan hukum kekekalan momentumnya ya. Maka momentum sebelum tumbukan adalah 0, maka momentum setelah tumbukan adanya perbandingan 1:2. Maka dengan demikian setelah tumbukan ya, maka jumlah momentumnya adalah 0. Sehingga M1V aksen 1 sama dengan negatif M2V aksen 2. Maka dengan demikian ya, kita bisa menemukan bahwa ya
V aksen 1 sama dengan negatif 2 V aksen 2. Ini adalah 1, ini adalah 2. Sehingga persamaannya menjadi demikian. Maka dari sinilah kita bisa melakukan persamaan persamaan dari energi kinetiknya. Maka dengan demikian ya, EK1 dibanding dengan EK2 sama dengan setengah M1 V aksen 1 dikuadratkan dibanding dengan setengah M2 V aksen 2 dikuadratkan. Ini sudah ada ketemunya masing-masing. Masanya juga sudah ada. Maka dengan demikian setengah dibagi setengah adalah 1. Maka 1 dikalikan dengan di sini V aksen 1 negatif 2 V aksen 2. Maka ini negatif 2 V aksen 2 dikuadratkan dikalikan dengan 2 dikalikan dengan V aksen 2 dikuadratkan. Maka dengan demikian ya, kita bisa mengambil permasalahannya dari sini. Maka 2 dibanding dengan 1. Ini adalah 4, ini adalah 2. Maka ketemunya perbandingan itu adalah menjadi 2 dibanding 1 atau jawabannya adalah B. Itulah cara mengerjakan pada soal nomor 3. Ya. Kita lihat pada soal nomor 4. Ya. Sebuah benda yang mula-mula diam ditumbuk oleh benda lain. Bila massa kedua benda sama, terjadi tumbukan lenting sempurna. Maka inilah pernyataan yang disediakan dalam soal. Mana yang sesuai, apakah betul semua? Nah, maka dengan demikian kita teliti satu persatu. Ya. Sebelum tumbukan, ya, M1 sama dengan M2 sama dengan M. Ya, kemudian sebuah benda itu yang pertama diam, ya, maka V1-nya sama dengan 0, kemudian V2-nya negatif V. Langsung saja kita gunakan negatif V. Ini benda yang menumbuk benda pertama. Maka dengan demikian sesudah tumbukan ya, maka V aksen 1 tidak sama dengan 0. Kemudian V aksen 2 sama dengan 0. Maka dengan demikian hukum kekekalan momentumnya adalah M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V aksen 1 ya, ditambah dengan M2V aksen 2. Maka dengan demikian ini harganya 0 ya. Kemudian ini juga harganya 0. Maka dengan demikian tinggal ya, ketemunya menjadi V aksen 1 sama dengan negatif V aksen 2. Jadi ini yang ada masanya sama, maka M2 dibanding dengan M1 juga 1, maka tinggal negatif negatif V2 sama dengan V ya. Maka dengan demikian itu yang diinginkan pada soal yang pertama. Maka dengan demikian ya, kita ambil dengan koefisien restitusinya ya. Maka yang diambil adalah V aksen 1 dikurangi V aksen 2 dibagi V1 dikurangi V2. Yang dicari adalah V aksen 1. V2-nya ini 0, kemudian V1-nya juga 0, maka ini hasilnya negatif V2. Kayak gitu. Maka dengan demikian negatif dengan negatif menjadi positif ya. V ya, ditambah V di sini ya. Maka ini negatif V, maka ini menjadi positif V dikalikan negatif 1. Maka dengan demikian tetap menjadi negatif V2, maka besarnya adalah V. Maka pernyataan 1 adalah benar. Jadi setelah tumbukan, kecepatan benda yang menumbuk menjadi 0 ya, maka benda kedua kecepatannya adalah sama dengan benda pertama sebelum tumbukan. Ya, ini sebelum tumbukan. Nomor 1 sesuai, maka kita lihat bahwa tumbukan lenting sempurna adalah E sama dengan 1. Maka dengan demikian berlaku hukum kekekalan energi kinetik, maka pernyataan 2 juga benar.
Kemudian kita lihat jumlah momentum linear kedua benda, ya. Persamaan momentum sebelum tumbukan dengan sesudah tumbukan adalah P sama dengan M1V1 ditambah M2V2, maka dengan demikian ketemunya adalah P-nya sama dengan negatif MV. Kita lihat di sini, ya, negatif MV. Kemudian P aksen sama dengan M1 V1, V aksen 1 ditambah M2 V aksen 2. Maka dengan demikian menjadi siapa? M1 V aksen 1. Karena sudah ada ketemu di sini adalah V, maka dengan demikian ketemunya juga sama, negatif M dikalikan V. Artinya sebelum dan sesudah tumbukan maka ketemunya adalah sama, sehingga pernyataan 3 adalah benar. Maka dengan demikian kita lihat pada pernyataan keempat, energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama besar. Maka dengan demikian kita lihat pada benda yang kedua, sebelum tumbukan, setengah M2V2 dikuadratkan, maka setengah M dikalikan dengan negatif V dikuadratkan, maka setengah MV kuadrat. Nah, kita lihat pada setelah tumbukan, ya, yang ada adalah pada V aksen 1, maka EK aksen sama dengan setengah M1 V aksen 1 dikuadratkan, maka juga ketemunya negatif V dikuadratkan, maka ketemunya setengah MV dikuadratkan. Menyatakan bahwa jumlah sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama besar, sehingga pernyataan dengan jawaban adalah sesuai, maka keseluruhannya adalah memenuhi syarat dari 1, 2, 3, dan 4. Itulah cara menjawab soal nomor 4. Kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah balok kayu bermassa 2 kg dan mula-mula diam disepak, ya, pada T sama dengan 0 sehingga meluncur beberapa saat lamanya di atas lantai datar. Bila kecepatan balok sebagai fungsi waktu yang dilukiskan seperti pada gambar, maka inilah pernyataan yang diinginkan, ya. Karena dikatakan pada lantai datar, ya, maka V-nya, ya, menurun. Ya. Pada waktu T sama dengan 4, kecepatannya sama dengan 0. Artinya benda itu mengalami perlambatan. Maka dengan demikian nomor 1 bisa kita lihat pembahasannya. Betulkah nomor 1? Ya. Maka terjadi percepatan balok. Nah, padahal di sini pada waktu T sama dengan 4 adalah V-nya 0. Maka dengan demikian A sama dengan V4 dikurangi V0. Dibagi T4 dikurangi dengan T0, maka 0 dikurangi 8 dibagi 4 dikurangi 0, negatif 2 meter per sekon kuadrat. Artinya benda yang dilakukan tadi bukan percepatan tetapi perlambatan. Maka pernyataan 1 dengan jawabannya tidak sesuai, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat atau salah. Kita lihat pada yang nomor 2. Jarak yang ditempuh balok adalah 16 meter. Di sini A-nya sudah ketemu, maka dengan demikian, ya, S sama dengan setengah dari, ini luas segitiga, ya. Nah, luas segitiga. Setengah dikalikan dari T4 dikurangi dengan T0, ya, dikalikan dengan V0. Maka dengan demikian setengah dikalikan 4 dikurangi 0 dikalikan 8, ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 16 meter, ya. Ini 4 dikalikan 4, ya. Maka pernyataannya adalah sesuai, baik pada jawabannya maka dikatakan benar adanya. Kemudian pada pernyataan 3, besar impuls yang diterima adalah 16 Newton sekon, ya, bukan per sekon, ya, tetapi Newton sekon. Maka kita lihat I berbanding lurus dengan delta P-nya.
Maka dengan demikian sama dengan M dikalikan dengan delta V-nya. Maka 2 dikalikan dengan negatif 8. Ini delta V-nya adalah sudah ketemu tadi negatif 8. Maka dengan demikian besar impuls yang diterima adalah 16 Newton dalam 16 Newton sekon ya. Maka pernyataan dengan jawabannya sesuai maka dikatakan oh ini berdasarkan negatif ya. Maaf, negatif, maka pernyataannya adalah salah. Ini adalah positif, ini adalah negatif. Karena terjadi perlambatan. Ya. Maka dengan demikian pernyataan 3 salah. Kita lihat pada soal nomor 4. Besar gaya gesekan antara balok dengan lantai adalah 4 Newton. Ini sudah ada A-nya, maka F gesekannya sama dengan M dikalikan A. Karena perlambatan, maka 2 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 4 Newton. Akan tetapi gaya gesekan selalu berlawanan arah. Ini kan dikatakan artinya arah berlawanan dengan arah gerak benda. Maka pernyataan 4 adalah benar. Maka yang memenuhi syarat adalah 2 dan 4. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 5. Kita lihat pada soal nomor 6. Nah, pada soal nomor 6, balok digantungkan pada tali sepanjang L dengan massa adalah MB ini ya. Ditembak dengan peluru yang bermassa MP-nya 0,25 MB. Ternyata peluru bersarang di dalam balok dan terjadi putaran satu lingkaran penuh. Berapa kecepatan minimal pelurunya? Ini adalah bentuk persamaan, maka kita menyelesaikannya juga harus dengan persamaan. Kita lihat ya. MP-nya 0,25 MP. Kemudian VP-nya sama dengan berapa? Supaya bisa mencapai satu lingkaran penuh. Maka dengan demikian balok dan peluru bertumbukan tidak lenting sama sekali. Maka dengan demikian kita lihat hukum kekekalan momentumnya. Ini adalah kecepatan setelah tumbukan, maka MP VP ya, ditambah dengan MP VB sama dengan jumlah kedua masanya dikalikan dengan kecepatan setelah tumbukan. Ya, pada B masanya adalah MB, kemudian VB-nya yang dikatakan 0 sebelum terjadi tumbukan, maka dengan demikian persamaannya ini menjadi 0. Sehingga untuk mencari VP-nya ini adalah MP ditambah MB dibagi dengan MP dikalikan V setelah tumbukan. Maka kita masukkan angkanya di sini ya. Maka 0,25 MB yang ini ya, ditambah dengan MB dibagi dengan 0,25 MB dikalikan V setelah tumbukan. Ini kalau diambil boleh 1/4 ya boleh. Ini juga 1/4. Maka dengan demikian ketemunya adalah 1,25 dibagi 0,25 dikalikan dengan V setelah tumbukan. Maka ketemunya adalah VP-nya memenuhi syarat apabila 5 dikalikan V setelah tumbukan. Itu yang diinginkan pada hukum kekekalan momentumnya. Ya. Sekarang kita lihat peluru dan balok menempuh satu lingkaran penuh. Artinya hukum kekekalan energinya adalah setengah MB V setelah tumbukan ya, pada balok itu ya sama dengan atau setengah MB V dikuadratkan sama dengan 2 dikalikan dengan MP ditambah MP dikalikan dengan GL-nya ya. Maka dengan demikian ya, maka bisa kita inginkan ya, kita kalikan ya. Dikalikan dengan MB ya. Karena ini sudah ada MP menjadi 1/4 ya. Jadi setengah MP V kuadrat sama dengan 2 dikalikan dengan 1/4 MP ditambah MP
ya, dikalikan dengan GL, maka kita kalikan dengan 4 dibagi dengan MB, maka V kuadratnya, ya, V kuadratnya sama dengan 5 dikalikan dengan GL, gitu. Ya, ini 2 dibagi 2, 1 kan itu, ya. 2 dibagi 2, 1. Ini 4 kali setengah adalah 2, dibagi 2, 1. MB-nya juga 1, maka tinggal V kuadrat. Ini, ya, menjadi berapa? 5/4 kan itu. Ya, 5/4 dikalikan 4 menjadi 5, ya. MB-nya adalah 1, maka dengan demikian V kuadrat sama dengan 5 dikalikan dengan GL, maka V sama dengan akar dari 5 GL. Inilah syarat yang harus dipenuhi supaya memenuhi satu lingkaran penuh. Padahal pada kecepatan peluru sudah ketemu berbanding lurus dengan 5 kalinya. Maka dengan demikian VP-nya sama dengan 5 dikalikan dengan akar dari 5 GL. Jadi inilah yang kita inginkan, ya. Pada waktu terjadi hukum kekekalan momentum, begini kejadiannya, kemudian disamakan dengan hukum kekekalan energi. Maka dengan demikian, jawaban yang sesuai adalah yang B. Kita lihat pada soal nomor 7. Jadi pada soal nomor 7, ya, M1-nya 1 kg, kemudian M2-nya adalah 2 kg. Benda itu diikatkan dengan tali, kemudian dipasang pegas, ya, dengan tetapan gayanya 15.000 Newton. Pegas mengalami pengurangan panjang 0,1 meter. Jika benang diputuskan dan pegas kembali kendor, maka M1 dan M2 bergerak dengan ini, ya, pernyataannya. Jumlah energinya, energi kinetiknya 75 Joule, ya. Jumlah momentum linearnya sama dengan 0, perbandingannya adalah 2/1. Setelah tumbukan, jumlah momentum linear berbeda. Yang berbeda dari jumlah momentum linear sebelum benang diputuskan. Kita lihat, kita teliti persamaannya, ya. Nah, jadi inilah yang diketahui dalam soal. Lihat gambar permukaan bidang licin, ya. Kalau licin berarti tidak ada energi yang hilang. Kalau tidak ada energi yang hilang, maka jumlah energi kinetiknya sama dengan energi potensial pegasnya. Ini salah satu kalimat untuk memahami jalan pikiran kita bahwa EK sama dengan EP sama dengan setengah K dikalikan dengan delta X dikuadratkan. Maka setengah dikalikan 15.000 dikalikan 0,1 dikuadratkan. Ini adalah 10 pangkat negatif 2. Ini adalah setengah dikalikan 150, maka dengan demikian ketemunya 75 Joule. Jadi pernyataan 1 sesuai dengan jawaban yang diinginkan, maka dikatakan sesuai atau benar adanya. Sekarang pada kalimat ini kita perhatikan, ya, sebelum kita mengambil pernyataan 3, gaya-gaya yang bekerja pada sistem yang di sini tadi, ya, adalah sama, resultannya sama dengan 0. Maka berlaku hukum kekekalan momentum karena tidak ada energi yang hilang. Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap karena kedudukan benda awalnya diam. Sehingga jumlah momentum sebelum dan tumbukan adalah sama. Jadi pernyataan 2 juga benar, maka jumlah momentum linearnya sama dengan 0. Sekarang kita lihat pada pernyataan 3, jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan, sebelum tumbukan sama dengan 0, ya. Betul tidak demikian? Maka P sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2. Maka dengan demikian P aksen sama dengan, ya, M1 V aksen 1 ditambah M2 V aksen 2 akan sama dengan 0. Maka dengan demikian
pernyataan 2 ini menentukan pernyataan 3. Maka dengan demikian pernyataan 3 juga benar adanya. Sekarang kita lihat perbandingannya ya, bahwa V aksen 1 dibanding dengan V aksen 2 sama dengan M2 dibagi dengan M1. Ini berbanding terbalik kan itu ya, dengan jumlah momentum yang sama. Maka dengan demikian M2-nya 2, M1-nya 1. Maka dengan demikian 2 dibanding dengan 1 ya. Maka dengan demikian jumlah momentumnya adalah sama, maka inilah yang diinginkan ya. Kecepatan perbandingannya demikian supaya pernyataan 2 terpenuhi, maka dengan demikian pernyataan 4 tidak sesuai, maka dari 1 sampai 4 yang sesuai adalah 1, 2, dan 3. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 7. Jadi kita harus hati-hati, energinya tidak ada yang hilang, maka energi kinetiknya sama. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan pada soal nomor 7. Kita lihat pada soal nomor 8. Sebuah peluru bermassa M dilemparkan miring ke atas dengan sudut 45 derajat sehingga membentuk lintasan parabola. Bila kecepatan awal peluru adalah V, tentukan besar perubahan momentum antara saat pelemparan peluru dengan saat peluru tiba kembali ke tanah. Dalam bentuk persamaan, selesaikannya juga menggunakan bentuk persamaan. Maka dengan demikian diagram vektornya ini adalah pada saat dilemparkan V0-nya sama dengan V, setelah dilempar juga kecepatannya adalah V. Jadi sebelum menumbuk tanah adalah V, sesudah menumbuk tanah adalah V, sudutnya 45 derajat. Kita lihat diagramnya ini, delta V-nya membentuk sudut 90 derajat. Ya, makanya 45 di sini juga 45. Karena membentuk sudut 90 derajat, maka sama dengan vektor, ya. Resultan vektor, maka delta V sama dengan akar dari V0 kuadrat ditambah dengan V kuadrat. Ini adalah V0-nya sama dengan V. Maka dengan demikian delta V-nya sama dengan akar V kuadrat ditambah dengan V kuadrat sama dengan V akar 2 dalam satuan meter per sekon. Maka dengan demikian perubahan momentumnya delta P sama dengan M dikalikan dengan delta V. Delta V-nya sudah ketemu V akar 2, maka dengan demikian delta P-nya sama dengan MV dikalikan dengan akar 2. Ya, maka dengan demikian persamaan yang sesuai adalah pada yang C. Ya. Inilah soalnya sederhana, tapi kita harus jeli bahwa 45 sudutnya seluruh perubahan momentumnya adalah delta V, sehingga sudutnya 90 derajat. Maka dengan demikian itulah keseluruhan soal dari 1 sampai 8. Semoga kita bisa memahami dan menemukan cara-cara efektif dan mempermudah kita mengerjakan soal-soal pada impuls, momentum, dan tumbukan. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.